Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Susanto, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Cirebon. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang koneksi antar materi modul 1.4. Berikut bagiannya, yaitu tentang modul 1.1 berupa filosofi Ki Hajar Dewantoro, kemudian modul 2 tentang nilai dan peran guru penggerak, dan yang ketiga yaitu modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan yang terakhir modul 1.4 tentang budaya positif, di mana kesemuanya bermuara pada terwujudnya profil pelajar Pancasila dan juga merdeka belajar. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Salah satu visi Kemendikbudristek adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila. Profil ini diharapkan tidak hanya dimiliki oleh murid berprestasi secara akademik atau murid yang menonjol dalam bakat tertentu saja, namun diharapkan dimiliki oleh seluruh murid di dalam kelas yang kita ajar. Kaitannya visi guru dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidik wajib menerapkan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan memberikan teladan hidup dan kehidupan, mendampingi anak dengan rasa menyenangkan, memberikan semangat untuk tubuh dan berkembang sesuai kodrat alam dan zamannya, serta memberikan dukungan dan dorongan anak dengan kepercayaan diri menjemput kebahagiaan hidup. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan berupa ing ngarso sung tulodo, dengan cara memberikan semangat ing matio mangun karso, dan memberikan dorongan atau tut uri handayani bagi tumbuh kembangnya anak. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Dengan demikian, visi diri dan visi guru penggerak harus sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan visi dengan nilai dan peran guru penggerak adalah visi harus mampu mencerminkan nilai dan peran dari guru penggerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun nilai guru penggerak adalah berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif. Kemudian, guru penggerak juga mempunyai peran menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi pendamping atau coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru. Dalam penerapannya, dibutuhkan totalitas guru dalam mengkolaborasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam proses pembelajaran. Visi guru penggerak. Keterkaitan visi dengan nilai dan peran guru penggerak adalah visi harus mampu mencerminkan nilai dan peran dari guru penggerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jika pendidik sudah menerapkan nilai dan peran guru penggerak dalam proses pembelajaran dan ingin mewujudkan visi guru penggerak, memerlukan inquiry apresiatif yang terjabarkan dengan metode Bagja, dengan tahapan membuat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Yang terakhir yaitu budaya positif. Budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang didukung dengan nilai dan peran guru, serta diterapkan dengan visi yang terjabarkan dalam strategi Bagja akan melahirkan budaya positif di sekolah. Membentuk disiplin positif di lingkungan kelas diperlukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibentuk dengan kesepakatan bersamaan antar anggota kelas yang dasarkan atas nilai-nilai kebajikan universal dan menekankan pada keyakinan diri serta motivasi dari dalam, sehingga seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Melalui disiplin positif, pengajar menuntut anak didik buat mempunyai perilaku tanggung jawab
dan berdasarkan tindakan atau nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu nilai beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Inilah tujuan akhir berdasarkan pendidikan disiplin positif. Disiplin positif tidak hanya menggunakan sanksi atau perasaan, namun lebih membentuk pencerahan diri sehingga anak mampu. Setelah pembelajaran modul 1.4 mengenai budaya positif, saya memahami bahwa perilaku murid didasari oleh 5 kebutuhan dasar. Yang kedua, disiplin positif harus ditegakkan dengan cara menemukan motivasi internal atau dari dalam diri. Kemudian, hukuman dan penghargaan tidak akan memberi efek jangka panjang dalam menumbuhkan nilai budaya positif. Dan yang terakhir, guru harus mengambil posisi manajer dalam menangani perilaku murid dengan menerapkan segitiga restitusi. Perubahan cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, saya mulai menerapkan konsep-konsep inti mengenai budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkup sekolah. Misalnya dalam menghadapi masalah-masalah seperti siswa membolos, tidak mengerjakan tugas, datang terlambat, dan lain sebagainya. Dalam menangani kasus-kasus tersebut, saya menggunakan tahapan segitiga restitusi dengan memposisikan saya sebagai posisi manajer. Saya berusaha menciptakan suasana kelas yang nyaman, sehingga murid lebih terbuka dan tidak merasa takut ataupun terhakimi. Pengalaman yang dialami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yaitu saya sekarang merasa lebih bijak dalam menangani berbagai masalah siswa. Saya belajar bagaimana membimbing murid agar mereka memiliki disiplin positif sehingga ketika berbuat kesalahan mereka sudah mempunyai nilai-nilai keyakinan sehingga mereka menyadari kesalahannya sendiri serta mencari solusi untuk memperbaikinya. Sekarang saya tidak perlu marah-marah dan memaksa siswa untuk mematuhi peraturan karena kebutuhan tercipta terbesar nilai-nilai keyakinan mereka sendiri. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya ya terkadang sedikit kesal dalam menghadapi berbagai permasalahan siswa, namun akhirnya bisa mengontrol emosi saya dan lebih bersabar lagi dalam memahami karakter siswa yang beragam. Pengalaman dalam penerapan konsep tersebut dan hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik dalam penerapan budaya positif adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang nyaman dan saling membangun keyakinan dan karakter siswa. Dan yang perlu diperbaiki lagi adalah bagaimana kita bersikap sebagai manajer dalam setiap kesalahan siswa, terutama dalam membangun keyakinan siswa dan karakternya. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering dilakukan? Sebelum mempelajari modul ini, saya lebih banyak melaksanakan posisi kontrol sebagai pemantau, karena berpegang pada tata tertib yang sudah ada di sekolah, dan apabila ada siswa yang melanggarnya akan mendapatkan konsekuensi dari tindakannya. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya mencoba untuk memposisikan diri sebagai seorang manajer yang mampu menggali keyakinan siswa agar siswa menyadari dan mampu melakukan perbaikan dari kesalahan dengan karakter yang lebih kuat lagi. Sebelumnya, saya pernah melakukan praktik segitiga restitusi, namun tidak semua tahapan terpenuhi karena saya hanya membuat bagaimana siswa menyadari perbuatannya dalam melakukan perbaikan atas kesalahannya. Selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang membuat saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas? Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah bagaimana kita menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa sehingga siswa mampu berperilaku yang baik dan juga bagaimana kita berkolaborasi dengan menciptakan stakeholder yang ada di sekolah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan tentunya sarana-sarana yang mendukung terciptanya budaya positif.
Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.